Oke sahabat Tekno semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share dan berbagi tips lagi seputar login admin untuk IndiHome ya. Untuk provider yang lainnya tinggal disesuaikan. Ini saya bahas untuk teman-teman yang kebetulan sudah terkena update ya. Di sini juga saya sudah membuka beberapa jenis router yang berbeda, tetapi saya tidak akan contohkan semuanya. Tetapi di sini saya hanya akan contohkan satu saja karena pada dasarnya caranya sama. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu untuk urutan dari algoritma apa yang diterima oleh server tersebut ya. Nah ini, jadi teman-teman harus tahu dulu untuk algoritma password yang diterima oleh server dari perangkat tersebut ya. Kenapa saya jelaskan ini? Ini biar teman-teman nanti ke depannya bisa melakukan sendiri. Karena kalau teman-teman mungkin menunggu saya karena saya waktunya tidak hanya untuk ngerjain ini saja ya. Jadi saya ada pekerjaan yang lainnya dan untuk membuat programnya saja membutuhkan waktu ya. Kita harus cari dulu kombinasi algoritmanya dan lain-lain. Oke, yang pertama agar teman-teman memahami apa yang saya sampaikan ya. Pertama, silahkan login teman-teman untuk mengetahui algoritma apa ataupun algoritma dasar apa yang digunakan oleh router teman-teman ya. Contohnya di sini saya ada F609, ada yang F660, ada yang F670L ini versi sebelumnya. Kemudian ada yang F670 yang sudah terkena update ya. Kemudian ada tip Huawei. Untuk tip Huawei untuk passwordnya menggunakan SAL ya, standarnya. Oke, caranya langsung saja saya dieksekusi di router yang sudah terkena update ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga untuk yang sudah terkena update itu ada 3 level untuk login packnya ya, ataupun untuk login ke routernya, yaitu ada level 3, level 2, dan level 1. Masing-masing perbedaan level tersebut sangat berbeda tentunya. Level 3 digunakan untuk user, level 2 digunakan untuk admin, level 1 digunakan untuk super admin. Lantas apa perbedaannya? Nanti kita akan bahas sambil jalan saja karena kalau saya jelaskan di sini mungkin videonya akan kepanjangan. Oke, yang pertama silakan teman-teman akses routernya. Saya tidak perlu menjelaskan untuk cara mengakses IP router ya. Saya asumsikan teman-teman bisa mengakses untuk IP routernya ya. Caranya teman-teman di bagian password ya, karena kebanyakan router untuk username tidak apa ya, kunci dari yang kita input itu tidak berubah ya, ataupun tidak di enskripsi lagi ya begitu. Oke, kita langsung praktek saja biar teman-teman memahami alurnya. Setelah router terbuka, teman-teman coba di bagian password tidak perlu diisi, klik kanan ya. Untuk teman-teman yang di ponsel tinggal sesuaikan browser yang support untuk inspect elemen ya. Karena saya tidak mungkin menjelaskan dengan yang di HP juga karena nanti kepanjangan ya. Oke, di bagian kolom password ini teman-teman klik kanan saja, lalu pilih inspect. Nah, untuk apa kita mencari inspect? Kita akan mencari string yang berhubungan dengan password. Untuk GTE kebanyakan untuk elemen ID yang digunakan adalah seperti ini ya. Nah, form password ya. Untuk Huawei rata-rata untuk ID-nya menggunakan TXT ya, bukan PRM ya. Untuk Huawei kebanyakan rata-rata menggunakan TXT ya. Nah, ini untuk apa? Kita copy saja. Kita akan mencari tahu dulu terlebih dahulu algoritma apa sih sebenarnya yang digunakan oleh router ini pada input password, ataupun algoritma apa sih yang diterima oleh server dari router ini. Karena password yang kita inputkan ini jika teman-teman ubak-ubak di dalam router itu tidak ada ya, karena untuk yang sekarang itu tidak ada karena sudah di enskripsi. Jadi kita akan mencari tahu dulu untuk bentuk enskripsinya sebenarnya ini menggunakan enskripsi apa. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal Ctrl U saja ya, CTRL-U. Selanjutnya Ctrl F ya, kan saja Ctrl F lalu Pak Ctrl V. Nah, di sini ya teman-teman Ctrl V. Nah, di sini teman-teman coba dicari saja yang hubungan dengan prompt password ya. Ini kurang deh. Kita cari saja. Nah, seperti ini tinggal ubak-ubak saja ya. Contohnya tinggal ubak-ubak saja begitu ya. Nah, di sini saya akan mencari sebenarnya algoritma apa yang digunakan oleh router GTA ini. Nah, jika teman-teman lihat dari fungsi JavaScript yang digunakan oleh router ini, teman-teman bisa
lihat algoritma apa yang digunakan oleh router ini. Jawabannya adalah ini ya, di variabel SHA-256 password. Maka dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa kunci password yang digunakan oleh router F670L ini adalah menggunakan kombinasi SHA-256 password plus XML object ya. Nah, ini XML object kebetulan untuk yang sudah terkena update ini adalah kunci ya, sebuah kunci yang akan selalu berubah ketika setiap kali teman login ya. Jadi kuncinya setiap kali teman-teman login ke router teman-teman ya, itu kuncinya akan selalu berubah. Tetapi ini akan menjadi salah satu kunci yang sangat penting untuk menentukan ataupun untuk mendapatkan kunci asli ataupun password asli baik yang level 1, 2 begitu ya. Oke, di sini yang lainnya akan saya tutup ya. Di sini saya akan biarkan dulu untuk yang ini ya. Saya biarkan dulu yang ini biar teman-teman nih biar memahami ya. Ini passwordnya seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya untuk menganalisa ataupun mendapatkan kunci asli yang diterima oleh server router kita. Coba teman-teman install dulu untuk Fiddler ya. Di sini saya menggunakan Fiddler yang klasik. Saya tidak perlu menyontohkan cara mencari aplikasi Fiddler ya. Teman-teman tinggal googling saja karena kalau saya jelaskan cara downloadnya, cara installnya nanti bisa kepanjangan dan bahkan tidak bisa selesai 1 jam ya. Saya asumsikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Fiddler. Nah, setelah aplikasi terbuka teman-teman di bagian browser, pilih browser yang ingin teman-teman gunakan login ya. Misalkan browser apa? Firefox, Chrome. Nah, di sini saya sudah membuka untuk browser Firefox ya. Oke, di sini kita akan lakukan analisa ya. Jadi, nah ini ya, untuk mempersingkat video saya tadi yang ini saja. Nanti kita akan tutup ini. Di sini saya langsung membuka aplikasinya. Kita langsung buka saja. Nah, kebetulan untuk aplikasi ini, untuk parameter ini yang asli yang punya saya itu diumpetin dulu ya, karena ya ini hanya untuk tutorial. Jadi cara pengisiannya kira-kira seperti ini ya. Oke, nah ini biar teman-teman memahami ya. Teman-teman bisa lihat kunci password yang digunakan oleh si router ini adalah SHA-256 password plus XML OBJ ya. Nah, ini XML OBJ adalah ini ya, bagian unique time ya. Jadi yang XML OBJ ini adalah bagian ini ya. Ini harus diisi wajib ya. Kenapa saya ini urutannya taruh di atas, ini yang paling wajib ya. Kunci waktunya harus kita dapatkan terlebih dahulu. Oke, untuk mendapatkan kunci waktu itu sebenarnya cukup mudah ya. Nah, jika teman-teman perhatikan ini SHA-256 password, berarti untuk algoritma inskripsi yang akan saya pilih untuk yang awal, saya tentu saja akan memilih yang enable SHA-256 algoritma. Oke, jadi mudah-mudahan sampai tahap ini teman-teman bisa paham ya untuk cara menentukan ini ya passwordnya ya. Oke, ini saya tutup dulu. Kita ke sini saja. Nah, selanjutnya teman-teman coba ya. Nah, setelah router teman-teman terbuka seperti ini ya, silakan coba teman-teman ngasal misalkan ya. Ini kita hapus dulu. Ini saya ngasal dulu, saya tidak akan login dulu. Nah, walaupun ngasal ini ada parameter username or password. Jadi ini error ya. Tetapi jika teman-teman lihat ini ada 2 parameter yang tertangkap ya. Jadi biasakan seperti ini ya caranya teman-teman. Ini coba isi ngasal tapi jangan diklik dulu ya. Nah, ini seperti ini ya, biar nanti teman-teman tidak bingung ya, karena URL yang ditangkap gitu Bu ya. Teman-teman klik login, ini ya keluar ya. Coba klik, double klik saja. Nah, teman-teman coba cek di web form, ini ada token untuk loginnya. Nah, jika teman-teman lihat di XML-nya ini ada angka. Nah, ini angka ini adalah kunci ya. Nah, jadi kunci ini bisa kita copy. Nanti kunci ini kita paste di sini. Untuk yang lainnya ini saya tidak akan isi. Nanti sambil jalan saya akan jelaskan karena punya saya ini sudah saya umpetin dulu ya. Karena sudah di-include dulu ke programnya secara langsung untuk parameter yang lainnya. Karena untuk tutorial dikhawatirkan kepanjangan ya. Oke, ini untuk kuncinya. Nah, jika kita klik yang bagian ini, nah ini teman-teman coba di ini ya. Nah, ini teman-teman ada password. Ini adalah password yang seperti tadi saya bilang, ini password yang diterima oleh server menggunakan algoritma hashing 256 dan plus XML object ya. Yang ini ya. Oh, di sini nggak ada yang untuk ini ya, yang unique time ini ada di atas ya. Nah, ada di atasnya ya, ada di sini ya. Nah, ada di sini ya. Kalau kita gulir ke bawah, ini nggak ada ya. Tapi ini
kita bisa lihat untuk kombinasi. Oke, setelah ini kita akan demo dulu ya. Saya tidak akan login dulu. Kemudian saya jelaskan sambil jalan saja. Ini teman-teman sudah paham ya untuk mendapatkan unit temnya dari mana. Nah, selanjutnya signature. Saya sebenarnya tidak perlu menjelaskan untuk signature jika teman-teman pernah melihat video saya seputar untuk encode, decode pasti sudah tahu ya. Untuk signature ini kebetulan F670L berarti signaturnya harus sama F67L. Kemudian untuk serial number juga saya tidak perlu menjelaskan ya, karena dulu juga pernah saya bahas. Ini juga saya sudah demokan ya. Maksudnya ini parameter standarnya sudah ada di sini ya. Kemudian cara pengisian MAC address-nya juga ini sudah ada di sini. Kemudian public key-nya juga sudah ada di sini untuk contohnya. Kemudian untuk customer ID ini untuk ID pembayaran ya. Jika teman-teman sebelumnya pastilah nggak mungkin kalau teman-teman tidak tahu untuk ID pembayaran IndiHome teman-teman itu sepertinya nggak mungkin sih ya. Jadi tinggal masukkan saja di sini. Ini untuk secret key bersifat opsional, nanti akan saya bahas di lain waktu. Karena kalau saya bahas sekarang itu akan kepanjangan. Secret key ini untuk mendapatkan akses level 1. Tetapi pada video ini saya hanya akan membahas di level 2 saja ya. Maksudnya di mode admin biasa begitu ya, bukan yang akses di level satunya. Ini bersifat opsional untuk kali ini. Untuk program ini mungkin akan saya publish di GitHub mungkin besok atau lusa ya. Nanti saya cek dulu saja. Saya update videonya sekarang biar teman-teman nanti ini ya bisa memahami dulu alur-alurnya seperti apa ya. Oke, di sini saya akan coba generate ya dengan waktu yang barusan yang ini ya. Nah, ini untuk parameter ini sebenarnya saya sudah ada isinya ya. Semuanya ini saya sudah ada isinya, tapi untuk demo saya umpetin dulu. Yang tidak ada isinya sebenarnya hanya ini ya, hanya unit tem saja ya. Ini unit tem tidak saya umpetin ya, karena unit tem ini akan selalu berubah kuncinya begitu ya kira-kira. Oke, langsung saja kita generate dulu. Nah, di sini karena saya menggunakan SHA-256 jadi saya akan generate. Ini cukup banyak, kita tidak perlu mencari satu-satu. Di sini teman-teman yang bagian ini ya, di sini coba kita copy dulu ya. Apakah ada? Kita copy ya yang value ini ya. Lalu kita paste di sini. Nah, ini sudah ya. Lalu kita share. Nah, ini tidak ada ya. Jika tidak ada berarti tidak bisa untuk mendapatkan ini ya passwordnya ya. Ini minimal harus ada begitu ya. Harus ada satu gitu ya. Bisa 1, 2, 3 tergantung ini ya, tergantung inskripsi begitu ya. Tergantung model, tergantung tipe router yang teman-teman gunakan. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu saya akan login dulu. Saya akan login menggunakan user tentunya. Untuk saya tidak akan langsung login menggunakan admin. Nah, ini kenapa tidak bisa karena untuk public key-nya berbeda ya. Untuk public key-nya tentu saja berbeda. Oke, kita akan cari tahu ini yang seperti ini ya. Untuk login user teman-teman. Nah, untuk login user biasanya ini user ya. Ini sudah diisi saya user ya. Ini kita seperti ini. Ini biasanya ada yang menggunakan user 1 2 3 4 untuk sekarang ya. Ada yang menggunakan QWERTY, ada juga yang menggunakan ini ya. Nah, ini sih angka 1 tanda tanya beginilah, tinggal teman-teman screenshot saja. Oke, di sini saya akan login dulu. Kita paste, perhatikan ini teman-teman ya. Nah, ini kita minimi. Teman-teman perhatikan ya. Ini kita sebelum diklik, sebelum login ini biar teman-teman tidak salah analisa saja ya. Kita langsung login mode user. Nah, ini saya sudah login. Nah, teman-teman bisa lihat saya sudah login menggunakan mode user ya. Nah, di level 3 ini jika kita masuk ke sistem manajemen ya, di sistem manajemen ini hanya ada pengaturan device management ya, begitu. Jadi bahkan di sini di mode user ini tidak ada untuk upload ini ya, untuk upload konfigurasi begitu ya. Ini perbedaannya terlihat di sini. Saya tidak perlu menjelaskan yang perbedaan yang lainnya, tapi di sini saya hanya menjelaskan singkat di bagian sistem manajemen saja perbedaannya. Ini ya, saya login menggunakan, kita putar lagi. Nah, ini mode user ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini kita kembali lagi ke awal ya, diklik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk unique theme ya ataupun ayak responnya ini sudah berbeda lagi ya. Jika teman-teman perhatikan buka lagi, ini unique theme-nya 722 ya tadi. Nah, unique theme ini akan selalu berubah ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ini sebenarnya maksudnya kunci
ayak respon ini untuk apa. Yang penting teman-teman memahami alurnya dulu saja ya. Di sini saya akan copy yang bagian ini, lalu kita paste di sini di bagian yang lainnya saya tidak akan isi karena punya saya sudah include di dalamnya. Untuk tutorial saya umpetin dulu, yang tidak diumpetin saya hanya unit temnya saja begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman di bagian 2 ini ya. Nah, klik ya yang di ini. Kita nyari yang ini ya. Nah, ini ya password ini. Ini password yang di enskripsi. Kita akan coba cari, copy ya. Apakah ada? Oh, kita ini generate dulu ya. Jangan langsung nyari karena ini lognya masih kosong. Setelah ini unique temnya dimasukkan, teman-teman langsung generate hash saja. Nah, ini sudah keluar ya. Saya tidak perlu menjelaskan. Lain waktu akan saya jelaskan. Ini maksudnya untuk apa-apanya. Coba teman-teman di sini paste saja. Ya, ini pastikan ya. Nah, ini ya 9F3EA ya ini. Nah, ini paste saja di sini. Lalu teman-teman pilih search. Nah, ini ada ya. Nah, di sini ada ini untuk algoritmanya yaitu public key plus unique time. Nah, karena di sini saya sudah mendapatkan untuk kunci aslinya yang diterima oleh server, caranya kita langsung pilih generate hash deskripsi saja ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita langsung generate saja. Maka teman-teman akan mendapatkan user level 1, user level 2. Untuk user level 1 ini yaitu menggunakan SHA-256. Ada dua ya. Jadi ada dua kemungkinan. Ini tergantung tipe firmware. Ada yang langsung dihimak, tetapi teman-teman kalau dihimak, mohon maaf ya jika saya sensor karena ini data punya saya. Jadi kalau dihimak ini teman-teman harus apa ya? Harus di decoding ulang ya. Untuk decodingnya yang versi himak ini teman-teman harus menggunakan online tool ya. Saya mungkin lain waktu akan saya jelaskan bagaimana cara mendeskripsi MD5 ataupun SHA-256 ya. Karena ini untuk SHA-256 ini untuk login level 1, kemudian untuk yang versi MD5 ini untuk login level 2 ataupun mode admin. Oke, karena kita sudah mendapatkan hal ini, kunci aslinya untuk login adminnya. Di sini saya sudah tidak perlu membutuhkan, tetapi pastikan aplikasinya jangan tertutup dulu ya. Nah, di sini saya akan logout dulu saja. Nah, logout dulu. Oke, teman-teman bisa barusan bisa perhatikan. Nah, sekarang saya akan login admin dengan kunci yang barusan. Di sini saya tidak perlu login sampai level 1. Nah, copy yang di bagian MD5. Mohon maaf jika di screenshot ya, ke screenshot karena ini data punya saya. Yang versi MD5 ini untuk level 2, yang SHA-256 yang resulnya ini untuk level 1 ya. Nah, di sini saya demo sampai di level 2 saja, yaitu di mode admin. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini paste ya, tinggal sesuaikan. Ini paste. Karena ini aplikasi masih versi beta, jadi saya nanti akan ngetes dulu ya. Kita paste di sini, kita login. Nah, di sini saya jika teman-teman lihat di mode admin level 2, ini ada menu tambahan. Jika teman-teman tadi memperhatikan saya di bagian sistem manajemen ya. Nah, di sistem manajemen di level 3 ataupun di mode user ini hanya muncul device manager saja ya, dan ada reboot. Di level user di level 3 ini factory reset nggak ada, kalau nggak salah tadi nggak ada. Dan di level 3 ini nggak ada software update seperti ini ya. Ini untuk software update hanya ada di level 2. Untuk level 1 ini akan, jika di level 1 ini akan ada ini ya, ada user konfigurasinya ya, ataupun untuk backup config-nya jika di level 1. Saya tidak perlu mencontohkan semua perbedaannya. Saya mencontohkan di level 2 dan level 3 saja. Di level 3 software update itu tidak ada ya, hanya ada di minimal di level 2. Oke, teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Di sini saya logout biar tidak lupa karena untuk sesinya biar direset. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk alur-alurnya. Jika ada yang akan saya tambahkan mungkin lain waktu akan saya bahas. Untuk video kali ini hanya itu dulu ya. Sebenarnya saya ingin membahas lebih terperinci, dikhawatirkan mungkin tidak akan selesai 1 jam. Di sini saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya saya, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.